Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Nur Fadila Aulia Lutfi. Di channel ini kita akan belajar bersama dengan cara yang seru, mudah dipahami, dan pastinya menyenangkan. Jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana kita bisa melihat dunia di sekitar kita? Tahukah kalian apa sumber cahaya terbesar di bumi? Ya, betul sekali. Matahari adalah sumber cahaya terbesar di bumi. Jika tidak ada matahari, bumi akan gelap gulita. Kita akan kesulitan melihat benda-benda di sekitar. Bisa saja kita tertapak dinding atau bahkan tersandung batu saat berjalan dalam kegelapan. Lalu, bagaimana dengan cahaya di malam hari? Apakah bulan termasuk sumber cahaya juga? Jawabannya bukan, karena bulan tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya bulan sebenarnya adalah pantulan dari cahaya matahari. Jadi, ingat ya, meskipun malam hari, matahari tetap ada di tempatnya. Justru, bumilah yang berputar, sehingga sebagian daerah bumi membelakangi matahari dan mengalami malam. Beruntung sekali, sekarang lampu sudah ditemukan, sehingga kita tidak perlu khawatir gelap saat malam hari. Pernahkah kamu melihat pelangi di langit setelah hujan? Menurutmu, bagaimana cahaya bisa menimbulkan warna-warna indah tersebut ya? Apakah cahaya memiliki sifat khusus yang membuatnya bisa berubah warna dan arah? Jawabannya, ya. Cahaya memiliki sifat-sifat khusus. Cahaya dapat dibiaskan, dipantulkan, merambat lurus, dan diuraikan menjadi berbagai warna seperti pelangi. Karena sifat-sifat itulah, kita bisa melihat berbagai peristiwa menarik di sekitar kita. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang kehebatan cahaya, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Yuk, kita simak bersama. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian cahaya. 2. Menyebutkan sumber cahaya di sekitar kita. 3. Mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. 4. Menjelaskan manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. 5. Kuis singkat tentang cahaya. Yuk kita belajar dengan semangat. Cahaya adalah bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan bergerak sangat cepat, yaitu dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik di ruang hampa. Cahaya membantu kita melihat benda di sekitar karena memantul dari benda tersebut menuju mata kita. Sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya. Tanpa sumber cahaya, kita tidak dapat melihat benda di sekitar kita dengan jelas. Contoh sumber cahaya yang paling besar adalah matahari. Matahari memberikan cahaya dan panas bagi bumi. Selain matahari, ada juga sumber cahaya buatan manusia, seperti lampu yang membantu menerangi rumah saat malam hari. Kemudian ada lilin yang dapat kita gunakan saat listrik padam. Ada juga senter yang sering digunakan saat gelap atau ketika kita membutuhkan cahaya tambahan. Jadi, sumber cahaya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita melihat dengan jelas. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada banyak ya, yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat diuraikan. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya memiliki sifat merambat lurus ketika melewati perantara yang sama. Artinya, jalur cahaya akan bergerak lurus dan tidak berbelok selama tidak ada halangan. Contohnya, sinar senter yang diarahkan melalui lubang sejajar akan tapak lurus menuju sasaran. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan tertentu, seperti cermin atau benda mengkilap. Pemantulan cahaya terjadi ketika sinar mengenai permukaan, lalu memantul kembali. Hukum pemantulan menyatakan bahwa besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya memiliki sifat dapat menembus benda bening atau transparan
yaitu benda yang memungkinkan cahaya melewatinya. Benda bening seperti kaca, air jernih, dan plastik transparan dapat dilewati cahaya, sehingga benda di baliknya terlihat jelas. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah peristiwa perubahan arah cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Misalnya, dari udara ke air atau dari kaca ke udara. Akibatnya, cahaya tampak berbelok ketika memasuki medium yang berbeda. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih memiliki sifat dapat diuraikan menjadi berbagai warna pelangi melalui proses yang disebut dispersi. Contohnya, cahaya matahari yang melewati prisma akan terpecah menjadi 7 warna pelangi. Selanjutnya, cahaya dihalangi akan membentuk cahaya. Apa maksudnya? Jadi, sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya sehingga lingkungan di sekitar dapat terlihat jelas. Nah, berdasarkan kemampuannya dilewati cahaya, benda dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu benda tembus cahaya, yaitu yang memungkinkan cahaya melewatinya, benda tembus bagian yang hanya membiarkan sedikit cahaya lewat, dan benda tidak tembus cahaya yang sama sekali menghalangi cahaya. Manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat cahaya dapat dimanfaatkan dalam berbagai teknologi, seperti pantulan, pembiasan, dan perabatan cahaya. Beberapa contoh pemanfaatannya antara lain, periskop digunakan untuk melihat objek dari tempat tersembunyi. Kemudian, lampu sorot memanfaatkan cahaya untuk menerangi area tertentu. Lanjut lagi, kamera digunakan untuk menangkap gambar dengan bantuan cahaya. Lagi, mikroskop membantu kita melihat benda yang sangat kecil dengan jelas. Satu lagi, kacamata yang menggunakan pembiasan cahaya untuk membantu penglihatan. Dengan memahami sifat cahaya, kita dapat menciptakan berbagai teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kesimpulan, pada materi hari ini, kita telah mempelajari bahwa cahaya memiliki beberapa sifat. Di antaranya, cahaya dapat merambat lurus, sehingga kita bisa melihat benda dengan jelas. Cahaya juga dapat memantul, seperti saat kita bercermin. Selain itu, cahaya dapat dibiaskan, contohnya ketika pensil di dalam air terlihat bengkok. Yang terakhir, cahaya juga dapat diuraikan menjadi berbagai warna, contohnya pada pelangi. Nah, dengan memahami sifat-sifat cahaya, kita dapat lebih mengerti berbagai fenomena alam di sekitar kita. Pengetahuan tentang cahaya juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan teknologi. Oke, selanjutnya kita masuk ke kuis singkat untuk mengetes pemahaman kalian tentang materi hari ini ya. Coba perhatikan. Pertanyaan yang pertama. Cahaya termasuk bentuk energi yang dapat A. dipegang tangan, B. dilihat oleh mata, C. didengar telinga, atau D. dirasakan kulit. Nah, Ibu tunggu 5 detik untuk kalian berpikir dan menjawab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktu habis. Jawaban yang benar adalah B. dilihat oleh mata. Mengapa begitu? Karena cahaya adalah energi yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan, yaitu mata, sehingga kita bisa melihat benda di sekitar kita. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Perhatikan baik-baik. Permukaan yang dapat memantulkan cahaya dengan teratur adalah A. kain wol, B. kertas karton, C. cermin datar, atau D. karpet. Ibu tunggu 5 detik untuk kalian berpikir ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktu habis. Jawaban yang benar adalah C. cermin datar. Mengapa begitu? Iya, karena permukaan cermin datar licin dan rata, sehingga cahaya dapat dipantulkan secara teratur. Oke,
Sekarang saatnya kuis mandiri ya. Silahkan kalian bisa mengerjakan. Ibu beri waktu setiap soal 15 detik. Jadi fokus, pilihlah jawaban yang tepat dan semangat. Yuk kita mulai. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas semangat, perhatian, dan kerjasama kalian selama mengikuti kegiatan belajar. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan terus rajin berlatih di rumah. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.